Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kedua di semester genap ini. Hari ini kita akan membahas kekongruenan dua segitiga. Anak-anak sekalian, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, Bapak akan mengingatkan kembali bahwa dua bangun dikatakan kongruen apabila memenuhi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Lalu bagaimana dengan kekongruenan segitiga? Mengingat segitiga adalah poligon paling kecil antara sudut dan sisi saling mempengaruhi. Anak-anak sekalian, dua buah segitiga pasti kongruen jika unsur-unsur pada keduanya memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, kita lihat segitiga yang pasangan tiap pasang sisinya sama panjang, dan ini pasti segitiga ini kongruen. Sehingga kita katakan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita singkat dengan sisi. Lihat gambar kedua, ada dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sepasang sudut yang dihapit oleh kedua sisi tadi. Maka kita katakan dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang diapit kedua sisi tersebut sama besar. Maka kedua segitiga ini pasti kongruen. Kemudian kondisi yang ketiga, kamu lihat ada sudut sepasang-sepasang sama besar dan sepasang sisi yang dihapit oleh kedua sudut sama panjang. Maka pasti segitiga ini kongruen. Kita singkat sebagai sudut, sisi, sudut. Kemudian kondisi yang keempat, lihat ada dua sudut sepasang-sepasang, kedua sudut ini berurutan sama masing-masing sama besar dan sepasang sisi itu sama panjang tapi sisinya tidak dihapit. Maka kedua segitiga ini juga pasti kongruen. Maka kita sebut sebagai, kita singkat sebagai sudut, sisi. Nah, sudut, sisi. Lalu kita bahas contoh dari bahasan tadi. Untuk soal nomor 1, kamu lihat ada dua segitiga ABC dan CDE. Ya, di situ terlihat ada tanda sisi yang sama, ada dua pasang. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Bukti, kita lihat AC sama dengan EC karena tandanya sama pada gambar. Berarti kedua sisi tersebut sama. Kemudian sudut, ukuran sudut ACB dan ukuran sudut ECD juga sama besar karena ini adalah sudut bertolak belakang. Ingat pelajaran sebelumnya ya. Kemudian panjang sisi BC dan DC diketahui sama panjang dari gambar ya. Dari gambar terlihat tandanya sama. Jadi segitiga ABC pasti kongruen dengan segitiga ECD ya. Karena memenuhi aksioma tadi yang adalah ya sisi, kemudian sepasang sudut ya, berarti sudut, lalu sepasang sisi lagi sama panjang, itu kan berarti sisi ya, berarti sisi, sudut, sisi. Nah, maka segitiga ini kongruen. Kemudian contoh yang kedua. Nah, perhatikan
gambar berikut ini ya. Ini ada trapesium PQRS dan diagonal PR, sehingga terbagi menjadi dua segitiga ya. Buktikan segitiga PQR kongruen dengan segitiga PRS. Nah, jadi kalau membuktikan berarti yang salah satu dari 4 tadi kita buktikan ya. Yang pertama kita lihat PQ dan RS sama ya, karena itu sifat dari jajar genjang, sisi berhadapannya sama panjang. Kedua, PR tadi dengan PS, ini juga sama panjang, juga ini merupakan sifat jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian unsur pasangan ketiga di sini ada PR. PR ini adalah sisi dari segitiga PQR sekaligus segitiga PSR ya, berarti beripit. Kalau beripit berarti sama panjang. Nah, jadi ya, segitiga PQR ya, pasti kongruen ya, dengan segitiga PRS ya, segitiga PRS. RPS terserah, sama aja ya. Dasarnya apa? Karena memenuhi, kita lihat ya, sisi, kemudian pasangan lagi, sisi lagi ya, sama panjang, dan yang beripit tadi sisi PR, sisi lagi, berarti sisi. Atau kalau pada segitiga PRS bisa juga ya, sisi RS itu sisi ya, kemudian sisi PS sisi juga, dan sisi PR. Oke anak-anak, sampai jumpa pada video berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.